Jadi sekali lagi kepercayaan itu dibangun. Jadi mulailah bangun komunikasi, bangun hubungan. Ya, jadi kita nggak bisa begini, hanya lihat yang tua, yang senior bikin sesuatu lalu kita kritik terus daripada kritik. Coba do something dong, coba lakukan sesuatu dong. Daripada kritik, ya buat supaya ini menjadi lebih baik. Ini kan orang tuamu juga, ini juga rumahmu juga, gereja, church is family. And this is our own house. Mari kita bangun bersama-sama. Itu saya. Terima kasih untuk ICOSI untuk boleh memberikan waktu dan kesempatan ini. Terima kasih juga untuk para narasumber semuanya. Pada saat ini saya mau membagikan dari sisi hamba Tuhan dalam menghadapi gereja kita dalam menghadapi krisis COVID ini. Ya, jadi saya mau share dengan satu judul yaitu Change by Force. Ya, sebuah perubahan yang terjadi karena tekanan, sebuah perubahan yang terjadi karena kita ini dipaksa berubah. Change by force. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sudah mengenal, tapi banyak yang belum tahu. Yang nama saya Nala Widya, saya adalah Global Senior Pastor dari Gereja El Shaddai Creative Community Church ya di Bandung, Jakarta, dan Sydney. Dan hari ini juga saya masih menjadi Ketua Umum Sinode Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Jadi sebagai gembala senior dan juga sebagai Ketua Umum Sinode, ada banyak hal yang saya harus pikirkan mengenai gereja di masa krisis ini. Ya, puji Tuhan, karena latar belakang saya ini dulu atlet balap sepeda. Ya, saya atlet balap sepeda dan saya di tim nasional dari tahun 83 sampai tahun 87. Tahun 1984 saya lahir baru, saya terima Yesus di sebuah kebaktian kebangunan rohani khusus atlet pada waktu itu karena sebuah kecelakaan yang cukup hebat yang merobek pipi saya dan dijahit 13 jahitan, jadi ini luka akibat kecelakaan. Dan sejak dari tim nasional dan akhirnya saya berhenti total tahun 1992. Saya berhenti tahun 87 dari timnas karena saya kuliah di ITB jurusan desain industri dan akhirnya saya total tahun 1992. Tetapi dari tahun 2000 sampai hari ini selama 20 tahun saya tetap menjadi pengurus di KONI ya, di KONI Jawa Barat di cabang olahraga balap sepeda. Jadi selama 20 tahun jadi pengurus, sebagai mantan atlet, saya terbiasa dengan 3 hal ini. Ya, yang pertama adalah kompetisi. Mau tidak mau atlet dan juga pengurus itu harus ngerti dan hidup kita ini selalu di dalam yang namanya kompetisi. Ya, kita harus tahu kompetitornya apa dan situasi apa yang kita hadapi dalam pertandingan. Kemudian yang kedua, saya harus akrab dengan kata yang namanya teamwork. Teamwork, kita nggak bisa kerja sendirian, kita perlu orang lain. Kita perlu orang-orang yang mendukung, mensupport kita. Dan yang ketiga adalah manajemen. Kita terbiasa, bahkan saya menjadi manajer untuk tim yang berangkat dan lain-lain semuanya. Jadi ada kompetisi, teamwork, and management. Tiga hal yang selalu ada dalam hidup saya sebagai mantan atlet, ya maupun sebagai pengurus atlet di KONI Jawa Barat. Nah, dalam hidup kita di gereja hari ini di tengah-tengah krisis, ini semua terdampak. Ya. Tapi ada satu ayat firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Dan firman Tuhan ini menjadi penguat bahkan acuan buat saya untuk melihat gimana nih di tengah krisis ini. Pengkhotbah 1 ayat 4 ayatnya berkata keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Ya, firman Tuhan bilang keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tapi buminya tetap ada. Kita harus sadar bahwa meskipun sekarang kita lagi krisis COVID-19, bukan berarti buminya hilang. Buminya tetap ada. Lalu apa yang harus berganti? Keturunan yang satu datang, keturunan yang satu pergi. Nah, jadi paling tidak hari ini ada tiga hal yang harus berubah dalam gereja Tuhan dalam menghadapi krisis ini. Ya, dan ini saya share dari apa yang kami alami ya sejak pemerintah memberlakukan social distancing ya, kemudian dan besok ini untuk Bandung khususnya ada PSBB. Ya, dan jadi ada yang harus berubah 3 hal. Yang pertama adalah culture change.
Ya, bahwa ada budaya yang harus berubah. Budaya yang harus berubah. Kita terbiasa bertemu, ibadah, bersekutu, bertemu muka dengan muka, berjabat tangan, berpelukan. Tetapi hari ini semua ibadah harus online service. Online service. Wow, long distance relationship itu memang cukup punya tantangan sendiri ya. Bahkan banyak anak muda, jangankan anak muda di luar, anak saya juga kalau LDR, long distance relationship, gagal. Ya, dia kuliah di Jerman, pacarnya di Bandung, ya putus. Ya, karena memang long distance relationship itu sulit. Tapi ini harus mengubah culture kita. Kita dulu kalau ibadah mau tidak mau terdisiplin dengan sendirinya. Oh, oke. Minggu 8.30 kita udah ada di gereja. Ya, sekarang enggak. Sekarang kita harus mendisiplin diri sendiri. Ya, online service. Gereja dibatasi 4 dinding. Orang sekali masuk pintu, nanti keluar lagi dari pintu yang sama. Di online service, wah, enggak. Mereka bisa datang, duduk, baru lihat sebentar. Jelek, matiin, pindah, keluar. Kalau orang masuk gereja, jelek, bagus, dia duduk di situ sampai ibadah. Amin. Online service nggak bisa paksa orang untuk duduk dan ikuti terus sampai habis. Jadi ada kultur yang harus berubah. Ya, online service. Ada Zoom meeting sekarang harus pakai Zoom. Ya, biasa kita meeting staff bisa ketemu muka dengan muka, bisa lama. Sekarang Zoom meeting. Zoom meeting tuh harus benar-benar mau ngomong apa yang harus dibahas. Oke, kalau udah nggak ada, ya udah. Kenapa? Kalau kita berlama-lama duduk begitu. Kalau meeting staff, ya kita bisa ketemu lama. Ya, yang paling habis lebih banyak kopinya berapa cangkir. Kalau sekarang Zoom meeting, apalagi nih? Nggak bisa begitu, karena ini kuota jalan terus. Yang rumahnya nggak ada wifi, yang harus diikuti dari handphone, kuotanya jalan terus. Itu biaya lagi. Wow. Sedangkan tadi Pak Sulaiman bilang ada hal-hal yang harus kita cut. Ya. Termasuk hari ini kuota tuh udah mulai jadi komoditi. Lalu, mau tidak mau harus membiasakan diri dengan Instagram Live. Karena kita buat dari situ. Ya, kita buat program-programnya dari situ dengan Instagram Live. Saya harus diajarin lagi, harus belajar lagi. Gimana dalam semua perubahan ini? Mungkin ada secara teologisnya gimana? Ya, puji Tuhan, pembimbing saya, mentor saya, Pastor Konghi selalu katakan sama saya, the word is sacred. Ya, firman Tuhan itu sacred. Ya, tapi the method is not. Jadi yang kudus, yang suci, yang nggak boleh berubah itu firman Tuhan. Metodenya boleh berubah. Oke, kalau sekarang kita nggak bisa ibadah, oke, online. Kita nggak bisa doain dari jauh, oke. Kita doain dari jauh, kita tumpang tangan dari sini ya. Saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, jadi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Ya. Jadi pada tim yang bertugas saya bersyukur karena memang ini ditangani oleh generasi berikut. Pada semua production team saya selalu bilang, iya, saya ingat di zaman saya kecil. Saya kecil dulu, TV itu cuma satu. Cuma ada satu TV. Ya, yaitu TV pemerintah, televisi pemerintah, TVRI. Nah, begitu di tahun 80-an lahir TV swasta. Mau tidak mau, kita harus berubah. Sama. Saya bilang sama production team, sama tim pastoral, kita nggak bisa nih mengandalkan komitmen jemaat aja. Jemaat, ya komit ya, 8.30 sama jam 11 kita ibadah. Oh, sekarang komitmen mereka itu ada remote control di tangan. Ya. Aduh, nih khotbahnya jelek, aduh pujiannya fals semua. Tinggal klik, pindah itu. Pindah. Jadi mau tidak mau kita harus belajar untuk memberikan impresi yang baik. Ya, memang mau tidak mau atmosfer yang membangun. So, kalau enggak, wah, kita nggak bisa bilang, setia ya ikut ibadah. Nggak bisa. TV ini, sekarang online ini udah kayak TV. Pindahin aja. Nggak suka ini, pindah. Wah, ini apa sih khotbahnya nggak ngerti nih, muter-muter, pindah. Gitu. Jadi, saya belajar bagaimana bisa menyampaikan sesuatu bahkan kurang dari 30 menit, 25 menit sampaikan. Kenapa? Karena duduk di rumah beda sama duduk di gereja. Duduk di rumah, anjing menggonggong, anak minta Indomie, wah bel pintu berbunyi, telepon berdering, itu duduk di rumah. Di gereja semua silent, semua fokus 40 menit dengar
khotbah bisa, tapi di rumah nggak bisa. Ada culture change. Ya, sebagai hamba Tuhan itu saya harus mengubah banyak hal di dalam diri saya, di dalam persiapan dan lain-lain. Oke. Nah, itu yang pertama. Secara gereja kita berubah secara budaya, culture-nya. Ya, ada perubahan. Jadi sesudah krisis ini berakhir gimana? Kita online terus? Enggak. Kita akan kembali berjalan seperti gereja congregation sebelumnya, ya gereja bersekutu bersama lagi. Tapi online ini kemungkinan kita nggak akan putus. Jadi memang terus ada program-program online yang akan kita jalankan. Kenapa? Karena ternyata online menjangkau lebih banyak lagi orang. Kalau kita nih home cell kita nih biasanya satu area, sekarang area yang jauh bisa ikut di situ. Bahkan yang luar negeri bisa ikut di situ. Itulah hebatnya home cell dengan Zoom. Ya, itulah hebatnya online service. Dari luar negeri mereka ikut. Puji Tuhan. Nah, cara persembahan. Ya, sekarang persembahannya online. Mau tidak mau, kita harus udah siap semua. Udah siap dengan QR code, udah siap dengan internet banking, udah siap dengan semua sehingga mereka dari rumah bisa transfer. Ya, karena mereka nggak bisa mereka nggak bisa berikan persembahan fisik. Jadi ada kultur yang berubah dan kita harus tidak mau menerima perubahan kultur ini. Ya, kultur yang berubah. Ya lucu juga kalau dulu orang berikan persembahan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Sekarang kalau semua memberi persembahan, ya tangan kanan memberi, bank tahu karena namanya tercatat. Nanti laporan persembahannya semua pasti ada namanya. Jadi nggak bisa kayak kalau dulu taruh di amplop tulisannya NN, no name. Sekarang nggak bisa karena transfer. Nah, ini kultur yang berubah jadinya. Ada kultur yang berubah. Oke. Nah, mari kita lihat hal yang kedua yang berubah. Dipaksa berubah. Yang kedua adalah generation change. Ya. Di dalam kepemimpinan gereja, mau tidak mau ada generation change. Ya. Generation change. Apa yang berubah? Generation change ini yang berubah karena untuk menjalankan semuanya ini harus ada millennials dan Gen Z yang bekerja. Terus terang saya nggak ngerti untuk setup ini semua bagaimana. Saya umur 53 sekarang. Ini bukan mainan generasi saya. Gadget itu bukan mainan generasi saya. Tetapi buat para millennials dan para generasi Z ini, wah, ini ruang lingkup mereka. Ini mainan mereka hari ini. So, jadi sekarang kita yang diatur sama mereka. Kita yang mereka atur. Gini ya, Kak. Ini harus buat gini. Pastor, ini jangan gini. Kak, ini masuk yang ke sini. Kak, ini kita harus pakai ini. Tolong ya, ini harus gini-gini. Mereka lebih ngerti dari kita. Jadi mau tidak mau, mereka yang take over banyak program kita. Lalu bilang, ini programnya, kita udah buat survei yang ini membosankan. Ini lebih bagus kita ganti dengan ini. Generasi millennials dan generasi Z ini, mereka yang pegang peranan. Di dunia online dan dunia gadget ini, mereka yang pegang peranan. Generasi saya menjadi pengayom, memberikan arahan dan mengawasi selama semua berjalan dengan sesuai firman Tuhan, it's okay. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, ini ada perubahan generasi. Jadi saya harus lihat kerjaan mereka dan saya bisa kasih masukan. Kalau yang ini bisa nggak? Oh itu nggak bisa Kak, karena ini harusnya begini. Oh oke. Mereka jauh lebih mengerti di dunia gadget dan dunia digital hari ini. Ya. Oke. Nah itu perubahan yang kedua. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan generasi, ya saya bersyukurnya puji Tuhan dari dulu tahun 92 Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan udah cuma bilang satu, urus anak muda. Hari ini yang saya urus udah nggak muda lagi. Tapi kita terus fokus lahirkan anak muda yang baru, pemimpin muda yang baru. Sehingga ketika krisis ini tiba, sekarang anak-anak muda ini yang muncul. Anak-anak muda ini yang handle Zoom meeting, anak-anak muda ini yang atur semua setup-nya gimana. Anak-anak muda ini yang ada di tim IT, anak-anak muda ini yang ada di tim production team dan creative team. Oke, puji Tuhan. Jadi, mau tidak mau krisis ini sudah mengubah. Satu, culture udah berubah. Dua, generasi berubah. Nah, yang ketiga ini yang berubah adalah program change. Yang ketiga, program change. Artinya program kita berubah. Kenapa program kita berubah? Ya karena kan sekarang online. Ya, biasa kita doa pagi sama-sama, ya.
Doa pagi, Sabtu pagi, jam 6 pagi, sama-sama doa pagi. Ya, puji Tuhan, 150 orang bisa ikut. Hari ini, kita gimana doa pagi? Oke, tetap powerhouse kita, doa pagi kita namanya powerhouse. Di mana? Instagram Live. Berapa yang ikut? Wow, minggu pertama 300. Minggu kedua mulai stabil ya. Jadi ada 260, 250. Lebih banyak daripada onsite. Ya, saya sampai pikir apakah berikutnya jadi doa pagi powerhouse nih kita mau onsite atau online nih. Ya, kayaknya jalan dua-duanya, onsite iya, online-nya juga tetap kita jalanin. Ya, jadi saya belajar lihat iya ya, programnya mesti berubah, doa paginya gimana caranya supaya orang di rumah terlibat. Ada hal-hal yang kita mesti sesuaikan. Me and my Bible, ya, selain home cell, karena ini orang di lockdown di rumah. 24 jam 7 hari di rumah. Waktu mereka banyak banget. Gimana pemahaman Alkitab dibuat online, Me and My Bible, dibuat lebih menarik, ya daftar lewat Zoom dan pesertanya banyak dan ini salah satu yang favorit, Me and My Bible. Jadi memang dirubah. Lalu ada night session. Night session itu apa sih? Obrolan lagi, kita ngobrol lagi. Gimana saya diwawancara firman Tuhan kemarin itu kan nyebut ini gini-gini. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa Kanala bikin gini. Jadi ngobrol. Ternyata peminatnya diminati oleh banyak orang. Ratingnya cukup tinggi. Lucu ya, kita jadi kayak stasiun TV untuk lihat acara mana yang ratingnya tinggi, acara mana yang ratingnya tinggi, mana nih program yang ratingnya tinggi. Dan ada bahkan karena anak kecil. Anak-anak kita ini udah terbiasa dengan game online. Nah, ketika mereka dengan game online ini, mereka main sama teman-temannya. Ya, mereka main sama temennya yang mereka kenal di gereja, di sekolah minggu, atau teman sekolah main game. Jadi akhirnya gereja juga bikin PUBG turnamen PUBG. Apa itu PUBG? Ya, PUBG itu ada turnamennya dibuat. Ya. Jadi tahu anak saya bilang, Daddy, aku kalah. Kalah apa? ada PUBG, ya, turnamen PUBG. Ya, kenapa? Karena ini supaya anak-anak yang lagi lockdown di rumah main sehat sama semua teman-teman mereka di gereja. Ya, dibikinin turnamen PUBG-nya. Lalu kan ini juga krisis kena ke ekonomi ya. Lalu apa langkah kita untuk nolongin jemaat? Mereka tetap memberi persembahan, mereka tetap berjalan bersama kita. Terus langkah kita nolong jemaat gimana? Ada banyak jemaat juga yang punya bisnis. Nah, kita buatin programnya ECC Local Market. Ya, ECC, El Shaddai Creative Community Church, Local Market. Ya, lokalnya pakai K. Supaya apa? Anak desain yang kasih lihat. Supaya menarik aja, Kak. Supaya orang tersentak lokal, market, lokal. Jadi isinya apa? Semua jemaat yang punya usaha makanan, usaha rumah tangga, kan sekarang hari ini belanja ke toko aja repot. Beli sabun, beli apa. Jadi kebutuhan rumah tangga, sayur, daging mentah, bahan segar, semua bisa dipesan online. Siapa jemaat yang jualan? Kita buat listnya, daftar sejak 2 minggu lalu nih jalan. Dan ini luar biasa, berdampak. Sore-sore kita pengen ada mau beli makanan apa, kita tinggal lihat isi local market, oh malam ini kita makan ini aja, oh kita order ini aja. Dan ini menolong jemaat yang punya usaha dan mereka bisa jual secara online. Yang penting siapa ini jenisnya apa, makanan kah, kebutuhan kah, disinfektan kah, atau barang kebutuhan sehari-hari, lalu kemudian kamu dari home sale mana. Ya, kamu dari home sale mana, karena ini juga karena untuk membantu jemaat, mereka dari home sale mana, masuk di sisi local market. Jadi orang tinggal masuk satu gate aja, tinggal klik aja icc.church.online, mereka bisa masuk ke semua program ini. Jadi kita mengedukasi jemaat juga. Jemaat yang senior, ya senior tuh di gereja kita tuh 50 tahun ke atas, kita ajarin. Bu, ketik aja di browser, tinggal icc.church.online. Nanti di situ mau ibadah, mau doa pagi, mau apa, semua ada di situ. Dan kita tutorial mereka, kita ajar mereka, kita edukasi mereka. So, jadi mau tidak mau ini sebuah perubahan yang personally antara gini, ngadepin krisis ini antara saya, aduh gimana ya, sama excited. Kenapa? Karena ada banyak mimpi-mimpi saya dulu, gereja harusnya gini, sekarang dipaksa terwujud, dipaksa harus jalan begini. Puji Tuhan. Dari dulu saya pengen orang gimana ya, orang di luar negeri bisa nonton ibadah kita. Sekarang sih semua terwujud, semua terjadi. Nah, jadi
bagi semua rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun saudara berada, krisis ini adalah momen yang bagus buat kita juga mengembangkan dan belajar sesuatu lagi yang baru. Saya belajar lagi. Saya belajar lagi. Saya belajar lagi. Ya, saya belajar lagi. Ada satu buku yang saya juga harus belajar, yaitu buku kayak multi-site church, ya, multi-site. Gimana kalau gerejanya multi-site? Saya belajar lagi. Oh iya ya. Kalau multi-site itu begini ya. Berarti kalau gerejanya di beberapa tempat begini ya. Nah, itu saya belajar lagi. Ya, pastor saya, mentor saya, my big brother, Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura, dia selalu bilang begini, if you stop learning, you stop leading. If you stop learning, you stop leading. Jadi momen krisis ini jadi banyak waktu nih. Gak ketemu orang, kita kalau ketemu orang lewat WA atau telepon atau Zoom meeting. Tapi kita punya banyak waktu untuk belajar lagi. Ya, enlarge our capacity, memperdalam lagi knowledge kita tentang sesuatu. Dan ini yang saya bisa share pagi hari ini. Saya yakin, percaya, kita semua belajar sesuatu lewat krisis yang terjadi ini dan ada perubahan yang juga terjadi. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kepercayaan itu dibangun. Jadi yang senior itu perlu melihat bahwa yang muda ini bisa dipercaya. Contoh di masa krisis ini justru momen yang tepat untuk para senior bisa melihat sesuatu yang dibangun oleh generasi yang muda. Dan ini momen yang tepat juga buat generasi yang muda membangun sesuatu. Contohnya soal online service. Misalkan dia datang sama Pak Gembala, Pak, gimana kalau renungan pagi, Pak? Ini jemaat pagi-pagi bisa ada morning devotion, Pak. Kami yang set up buat Bapak, ini Bapak tinggal masuk, kita shoot. Ini akan dibangun sehingga generasi tua lihat, hey, saya ternyata perlu yang muda-muda untuk mikir gini. Dan jemaat diberkati. Ya, itu contoh. Ya, jadi di dalam keluarga besar saya aja contoh ya. Orang tua saya punya tempat retreat di sebelah utara Bandung, di daerah Lembang. Jadi selama krisis ini kan nggak mungkin ada retreat. Karena orang tidak mungkin berkumpul. Jadi tempat retreat semua di-cancel, semua dibatalkan, sehingga akhirnya udah 2 bulan nih kosong. Tapi ibu saya bilang begini, semua yang kerja di sini nggak boleh kita rumahkan. Nah ini kan rumit ya. Ini urusan bisnis, ekonomi, urusan cash flow dicampur aduk dengan hati gembala. Karena ibu saya berprinsip, kasihan kalau mereka dirumahkan. Nanti mereka makan apa? Orang-orang dari yang kerja ini kan dari desa sekitar. Kasihan. Lalu gimana? Yang tua hanya bisa bilang begini, wah, adik saya yang paling kecil itu memang bantu orang tua saya untuk mengelola tempat ini. Dia di awal dia sangat stres dan sedikit emosi juga. Dia cerita sama saya, ini mama nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dibilangin. Dia tetap nggak mau merumahkan orang. Nanti ini gimana? Cash flow udah nggak ada itu. Jadi dari tension yang tinggi, tiba-tiba adik saya punya ide. Hey, kita ini punya dapur besar, punya tukang masak banyak, punya tenaga banyak. Kenapa kita nggak buka order masakannya aja online? Karena orang yang biasa retreat ini juga senang masakan tempat retreat ini yang mana resepnya dipegang oleh ibu saya. Jadi dia mulai buat order berdasarkan PO, purchasing order, untuk pesan makanan dalam porsi-porsi yang entah kecil ataupun besar. Ternyata jalan. Minggu pertama dia bilang, bayangkan, pesanan 1 minggu itu menutup gaji untuk 1 bulan. Ya. Jadi mulai mata orang tua saya tercelik. Oh iya bisa ya. Memang adik saya bilang gini, ada, tapi nggak tahu ini. Apakah mama nih gengsi nggak nih dari yang ngelola tempat retreat sekarang jualan makanan online. Ternyata enggak. Mama saya excited justru. Dia juga tawarin ke teman-temannya, oh ada masakan ini, ada masakan ini. Artinya gini, idenya muncul dari yang muda, tapi yang tua, yang generasi yang senior ini perlu melihat gitu. Oh, ini oke apa enggak? Saya umur 53 di gereja udah termasuk yang di atas 50.
yang muda-muda nih saya beri kesempatan, tinggal gimana? Bisa nggak buat begini? Bisa nggak buat begini? Jadi mereka tunjukkan, jadi saya semakin percaya sama mereka. Jadi memang kepercayaan itu dibangun, bukan diberikan begitu saja. Jadi usulan saya, yang muda nih coba mulai dekati yang tua. Jangan dengan spirit mau mengajari. Jangan dengan spirit, salah ini begini. Kamu nggak ngerti apa-apa. Jangan begitu. Tapi Pak Gembala, boleh nggak kalau saya kasih usul, atau saya yang tangani deh online ini hari Minggu, ini saya yang pegang kamera deh, atau ini saya bantu deh untuk bikin ininya, teksnya. Jadi yang generasi senior mulai lihat, yang muda-muda ini ternyata berpotensi, dan mereka punya hati. Ini yang perlu dilihat oleh generasi senior, bahwa yang muda ini punya potensi, dan yang paling penting punya hati. Sebab banyak orang potensial, tapi mereka nggak punya hati. Nah ini yang mereka perlu dilihat dari generasi yang muda ini. Oke, jadi sekali lagi kepercayaan itu dibangun. Jadi mulailah bangun komunikasi, bangun hubungan. Ya, jadi kita nggak bisa begini, hanya lihat yang tua, yang senior bikin sesuatu lalu kita kritik terus daripada kritik. Coba do something dong, coba lakukan sesuatu dong. Daripada kritik, ya buat supaya ini menjadi lebih baik. Ini kan orang tuamu juga, ini juga rumahmu juga, gereja, church is family. And this is our own house. Mari kita bangun bersama-sama. Itu dari saya. Tuhan berkati. Ya, sebagai penutup, saya harus katakan bahwa krisis adalah waktu yang tepat untuk kita melihat tangan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan setelah bangkit, dia berkata kepada kedua Maria itu, aku mendahului kamu, I'm going ahead. Ya, I'm going ahead. Jadi kalau kita takut masa depan, Yesus bilang, I'm going ahead. Dia sudah ada di depan. Hari-hari ini, saya pribadi dan semua orang mensyukuri kesehatan tiap hari. Semata-mata karena kita melihat tangan Tuhan bersama kita. Ya, Tuhan berikan anugerah terus day by day. Krisis adalah momen tepat untuk kita melihat tangan Tuhan. Kedua, krisis adalah tempat di mana kita berubah. Belajar dan berubah. Belajar dan berubah. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk memperoleh kemakmuran. Jadi dia yang bisa berikan kita kemampuan untuk kita memperoleh kemakmuran yang kita perlukan bahkan di tengah masa krisis ini. Jadi kenapa kita perlu makmur? Supaya kita bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain, yang kekurangan. Hari ini, dan yang ketiga juga, momen krisis adalah momen yang tepat untuk kita mengasihi orang lain. Ya, selalu ada yang kita bisa berikan buat orang lain, selalu kita bisa melihat ada orang yang lebih susah, lebih kurang daripada kita semua. Oke, 3 hal ini, momen tepat untuk lihat tangan Tuhan yang bekerja atas hidup kita, momen tepat untuk berubah, ya, belajar dan berubah, momen tepat untuk mengasihi orang lain. Karena selalu ada yang lebih sulit dari kita hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama berdoa. Dimanapun kau berada, apapun yang kau sedang hadapi, mungkin kau sedang menghadapi tekanan di tengah-tengah krisis ini, berdoa supaya di dalam nama Yesus, kalau ada yang rasa sakit, penyakit, ada yang rasa bahwa Tuhan, kadang-kadang kami baca berita COVID terlalu banyak, sehingga kami jadi psikosomatis, kami rasa tenggorokan kami nggak enak, kami rasa kami nggak sehat, yang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau yang memberi kami kesembuhan. Kami percaya hidup mati di tangan Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik menjaga kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya social distancing bukan berarti spiritual distancing. Kami nggak jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan. Bahkan mereka nggak punya lagi cadangan, nggak punya tabungan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang membuka tingkap langit. Ada banyak opportunity, ada banyak kesempatan dan juga pertolongan tangan Tuhan lewat saudara seiman kami. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjawab setiap kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan kami semua di sini, kami percaya Engkau bahkan sudah mengetahuinya dan Engkau tahu kami perlu ini semua. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur dan berkat Tuhan Yesus ada bersama kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.